Halo para terapis dan pemerhati tumbuh kembang anak. Dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas salah satu alat screening perkembangan yang paling fundamental, yaitu Denver Developmental Screening Test kedua atau DDST-2. Kita tidak hanya akan belajar cara menggunakannya, tapi juga filosofi di baliknya. Sebelum kita masuk ke DDST, penting sekali untuk membedakan 4 tahap evaluasi, identifikasi, screening, assessment, dan diagnosis. Identifikasi adalah saat kita curiga ada sesuatu. Screening seperti DDST-2 adalah cara sistematis untuk melihat apakah kecurigaan itu berdasar. Ingat, screening bukan untuk mendiagnosis. Jika hasil screening menunjukkan ada risiko, barulah kita masuk ke asesmen yang lebih dalam untuk merancang intervensi. Dan terakhir, diagnosis ini adalah wewenang dokter atau psikolog untuk memberi label medis. Nah, menggunakan DDST-2 menuntut kita untuk memiliki pola pikir screening atau screening mindset, melainkan apakah perkembangannya sesuai jalur atau ada area yang butuh perhatian lebih. DDST-2 adalah peta, bukan alat untuk mencari kesalahan, melainkan apakah perkembangannya sesuai jalur atau ada area yang butuh perhatian lebih. DDST-2 adalah peta, bukan alat untuk mencari kesalahan. Dengan pola pikir ini, kita bisa mencegah pelabelan dini dan mengelola kecemasan orang tua. Secara singkat, DDST-2 adalah alat untuk mendeteksi potensi penyimpangan perkembangan pada anak usia 0 hingga 6 tahun. Ada 125 tugas yang dibagi ke dalam 4 sektor: personal, sosial, adaptif motorik halus, bahasa, dan motorik kasar. Mari kita bedah satu per satu. Sektor personal sosial mengukur kemandirian dan interaksi sosial anak, seperti tersenyum atau memakai baju sendiri. Sedangkan sektor adaptif motorik halus fokus pada koordinasi mata dan tangan, misalnya menyusun menara balok atau menggambar. Ini adalah fondasi untuk menulis. Selanjutnya, sektor bahasa yang menilai kemampuan anak memahami dan mengungkapkan diri, mulai dari bereaksi terhadap suara hingga mengartikan kata. Terakhir, sektor motorik kasar yang berhubungan dengan otot-otot besar untuk gerakan seperti duduk, berjalan, dan melompat. Dengan melihat keempatnya, kita bisa mendapat gambaran utuh tentang profil perkembangan anak. Sekarang, bagian teknisnya, administrasi tes. Pertama, siapkan alatnya secara lengkap, benang wol, kismis, kubus, bel, dan lainnya. Ciptakan lingkungan yang tenang dan bebas distraksi. Langkah paling krusial adalah menghitung usia anak secara akurat. Salah hitung sedikit saja, seluruh hasil tes menjadi tidak valid. Kurangi tanggal lahir dari tanggal tes, dan ingat aturan peminjaman jika angka hari atau bulan tidak mencukupi. Jangan lupa juga koreksi untuk anak prematur di bawah 2 tahun. Setelah usia dihitung, tarik garis usia vertikal pada formulir. Mulailah dengan tugas yang mudah di sebelah kiri garis untuk membangun hubungan baik dengan anak. Kemudian, lakukan semua tes yang terpotong oleh garis usia. Disinilah penentuan utamanya. Beberapa item yang bertanda L bisa ditanyakan pada orang tua. Lanjut ke scoring. Ada 4 kode utama. P untuk pass atau lulus, F untuk fail atau gagal, R untuk refusal atau menolak, dan no untuk no more opportunity atau tidak ada kesempatan. Dari sini, kita mengidentifikasi 2 tanda peringatan. Caution atau peringatan diberikan jika anak gagal pada tugas yang 75 sampai 90. Anak seusianya sudah bisa. Tanda yang lebih serius adalah delayed atau keterlambatan, yang berarti anak gagal pada tugas yang 90% anak lebih muda darinya sudah bisa.
Satu hal penting, jangan anggap skor menolak atau R sama dengan gagal. Selidiki kenapa anak menolak. Apakah karena cemas, tidak paham, atau sadar tidak mampu? Catatan kualitatif tentang penolakan ini seringkali lebih berharga dari skornya sendiri. Setelah semua data terkumpul, kita sampai pada interpretasi akhir. Normal, jika tidak ada delay dan maksimal 1 caution, suspect atau meragukan. Jika ada 2 atau lebih caution atau 1 delay, untestable. Jika anak banyak menolak, dan abnormal. Jika ada 2 atau lebih delay, setiap klasifikasi menuntut langkah selanjutnya yang berbeda. Normal. Lanjutkan pemantauan. Suspect atau untestable, uji ulang dalam 1-2 minggu. Jika masih sama, rujuk abnormal. Wajib segera rujuk untuk evaluasi diagnostik komprehensif. Penting untuk diingat, DDST 2 sangat kuat karena komprehensif, valid, efisien, dan menjadi standar internasional. Namun, ia punya batasan besar. Alat ini menjawab apakah ada risiko, tapi tidak menjawab mengapa. Dia bisa menunjukkan anak gagal menyusun menara, tapi tidak bisa menjelaskan apakah itu karena masalah motorik, persepsi, atau atensi. Oleh karena itu, pendekatan screening terbaik adalah pendekatan berlapis. Gunakan DDST 2 sebagai jaring lebar. Jika ada temuan, gunakan alat yang lebih spesifik seperti MCAT untuk screening autisme jika ada kecurigaan ke arah sana. Dengan BGQ, kita bisa menjadi praktisi yang lebih bijaksana, bertanggung jawab, dan efektif. Semoga video ini bermanfaat untuk praktik klinis Anda sehari-hari. Jangan lupa like, bagikan, dan subscribe channel ini untuk konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa.